Oke, di pertemuan 4 ini kita akan pelajari tentang analisis kebutuhan sistem. Jadi tujuan pembelajarannya adalah untuk mahasiswa mampu membuat dan mendefinisikan kebutuhan dalam proyek SI, mampu menjelaskan berbagai teknik analisis kebutuhan dalam proyek SI, mampu mengaplikasikan berbagai teknik analisis kebutuhan dalam proyek sistem informasi, kemudian mampu menjelaskan manfaatnya, mampu menjelaskan bagaimana mengumpulkan kebutuhan sistem melalui wawancara, JAD ini joint meeting atau rapat gabungan, kuesioner, analisis dokumen, dan observasi. Kemudian mampu menjelaskan manfaat setiap teknik pengumpulan kebutuhan sistem. Secara garis besar, yang akan dibahas adalah penentuan kebutuhan sistem, analisis strategis kebutuhan sistem, kemudian teknik pengumpulan kebutuhan sistem, lalu proposal sistem. Penentuan kebutuhan sistem, jadi ada istilah namanya as is sistem, yaitu sistem yang ada sekarang. Jadi kalau misalnya mendengar istilah as is, itu adalah sistem yang sedang digunakan ya, atau yang ada sekarang. Bisa terkomputerisasi, bisa tidak. Jadi kita sebisa mungkin dapatkan gambaran yang jelas tentang sistem yang ada. Kemudian to be system adalah sistem yang baru berdasarkan kebutuhan sistem yang sudah diperbaharui. Nah, kita harus tunjukkan bahwa sistem yang baru ini lebih baik dari sistem yang ada sekarang. Lalu ada proposal sistem, adalah dokumen utama dari fase analisis ini, merupakan proposal sistem informasi yang terdiri dari kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Tujuan dari fase analisis ini adalah untuk benar-benar memahami kebutuhan sistem dan membangun sistem berdasarkan kebutuhan tersebut, atau bahkan memutuskan bahwa sistem yang baru tidak diperlukan. Nah, proposal ini nanti dipresentasikan kepada tim approval. Tantangan pertama adalah menemukan orang-orang yang tepat untuk berpartisipasi. Kemudian tantangan kedua adalah mengumpulkan dan mengintegrasikan informasi. Dan penentuan kebutuhan sistem ini adalah tahapan yang penting dalam SDLC. Tujuannya adalah untuk mentransformasi penjelasan yang general atau garis besar yang sudah ada di dokumen sistem request yang minggu lalu. Itu kan poin-poin ya. Dengan dokumen ini dijelaskan lebih detail. Apa itu kebutuhan sistem? Jadi kebutuhan sistem itu berkaitan tentang apa yang harus dilakukan sistem, berkaitan tentang karakteristik sistem yang harus dimiliki, fokus terhadap kebutuhan pengguna selama fase analisis. Kebutuhan sistem berubah seiring waktu dari analisis ke desain lalu implementasi, jadi harus diperhatikan perkembangan ruang lingkup proyek selama perubahan requirement. Nah, apa perbedaan kebutuhan sistem pada fase analisis dan fase desain? Jadi kalau di fase analisis itu dari perspektif bisnis, alur bisnis, sementara di fase desain itu dari perspektif technical atau IT atau developer ya. Tipe-tipe requirement atau kebutuhan sistem, ada yang fungsional, ada yang non-fungsional. Yang fungsional itu terkait proses atau data, proses yang harus dilakukan sistem, informasi apa yang harus dimiliki sistem, fokus pada fungsionalitas fitur-fitur. Sementara yang untuk non-fungsional itu terkait dengan performance atau bagaimana sistem berjalan, operasional, eksekusi, keamanan, sisi kultural dan politik. Nah, ini beberapa contoh kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Jadi contohnya yang fungsional, misalnya dari sisi produk, sistem bisa menampilkan semua daftar produk yang dijual di toko. Sistem bisa mengorganisasi atau mengatur daftar produk berdasarkan kategori. Sistem bisa menampilkan detail produk, misalnya namanya, fotonya, harga, lalu teksnya. Kemudian sistem bisa melakukan search, pencarian produk. Terus sistem juga bisa menampilkan ketersediaan produk. Juga misalnya dari sisi payment, sistem bisa menerima semua kartu kredit dari berbagai bank. Sistem misalnya bisa memvalidasi kartu kredit tersebut gitu ya.
Nah, dari sisi non fungsional tadi kan, dari sisi non fungsional itu adalah performance ya. Misalnya terkait capacity, misalnya di sini sistemnya bisa mensupport atau mendukung 1000 transaksi per hari. Sistemnya bisa mensupport transaksi, lonjakan transaksi, misalnya 10 transaksi per detik. Terus sistem bisa mensupport sesi yang berlangsung bersamaan, misalnya 5000 concurrent session, misalnya ada 5000 yang mengklik atau melakukan aktivitas di website gitu ya, bersamaan. Availability, ketersediaan sistem, misalnya sistem bisa ada selama 24 jam, sistem tidak boleh kehilangan data, sistem harus bisa menerima pembayaran dalam waktu 5 detik, sistem harus bisa login, customer bisa login dalam waktu 5 detik. Nah, itu dari sisi non fungsional. Nah, ini ada contohnya lagi, misalnya dari sisi security, yang non fungsional, manajer cuman bisa hanya manajer yang hanya bisa melihat daftar staffnya, kemudian customer bisa melihat daftar belanjaan mereka. Dari sisi culture atau politik, misalnya sistemnya bisa menerima mata uang asing gitu ya, itu contohnya. Lalu mendokumentasikan kebutuhan sistem, jadi nanti kebutuhan sistem ini akan ada dalam bentuk laporan yang mendaftar atau melis kebutuhan-kebutuhan sistem dalam bentuk outline, kemudian kebutuhan mana yang harus diprioritaskan. Tujuannya adalah untuk mendefinisikan ruang lingkup proyek, apa yang perlu dimasukkan, apa yang tidak perlu. Nah, ini akan menjadi pertanggungjawaban kita terhadap proyek, jadi dibuktikan oleh dokumentasi ini. Tujuannya dari dokumen ini adalah beragam ya, dari untuk berbagai kepentingan stakeholder atau pemangku kepentingan atau orang yang terlibat dalam proyek. Misalnya dari sisi customer itu adalah bagian formal kontrak, dari sisi manajer untuk dasar proyek, kemudian untuk developer misalnya untuk dasar desain implementasi, untuk tester untuk mengetes sistem. Jadi bisa jadi reference kebutuhan sistem itu yang diinginkan user itu seperti apa, kemudian kita tes fungsi-fungsinya. Untuk maintainernya adalah orang yang mensupport aplikasi, biasanya tim yang berbeda dari developer, pengembang aplikasi. Nah, itu bisa dijadikan, dokumen ini bisa dijadikan awalan untuk memahami sistem yang dibangun. Menentukan kebutuhan sistem itu partisipasi dari pakar bisnis atau analis IT itu sangat penting. Jika dilakukan hanya oleh IT analis, itu bisa jadi tidak menggali kebutuhan bisnis yang sebenarnya, karena kalau dari orang IT pasti dilihatnya dari sisi teknologi. Kemudian jika dilakukan oleh hanya pakar bisnis, itu bisa jadi tidak mengarah ke pemanfaatan teknologi. Ya, karena tadi ya backgroundnya kalau yang bisnis itu pasti mengarahnya ke bisnis gitu ya, jadi kerjasama dua-duanya sangat penting. Nah, 3 teknik yang membantu user untuk menemukan kebutuhan sistem yang baru adalah Business Process Automation, BPA, itu mengautomasi proses bisnis. Business Process Improvement, BPI, itu adalah memperbaiki atau menyempurnakan bisnis proses yang ada sekarang. Lalu Business Process Reengineering atau BPR itu artinya merombak ulang bisnis proses yang ada. Proses dasar analisis kebutuhan sistem ini yang pertama adalah memahami sistem as is, sistem yang digunakan atau yang ada sekarang. Kita identifikasi peluang penyempurnaan sistemnya, kemudian kita kembangkan konsep sistem to be atau sistem yang akan kita bangun. Tekniknya bervariasi tergantung seberapa besar perubahan. Kalau otomasi itu perubahan kecil, kalau improvement perubahan sedang, kalau re-engineering itu perubahan yang besar. Nah, apa sih kebutuhan sistem itu? Jadi untuk membuat kebutuhan sistem itu adalah proses yang iteratif dan terus berlangsung di sepanjang pengembangan aplikasi.
Namun perubahan kebutuhan sistem itu harus diperhatikan ya, karena harus sesuai dengan ruang lingkup. Nah, biasanya kalau di proyek IT itu biasanya ada fase-fasenya. Misalnya untuk fase 1 itu untuk migrasi data dahulu gitu ya. Jadi yang bisa dikerjakan di fase 1 itu ruang lingkupnya yang terkait dengan migrasi data, misalnya seperti itu. Nah, masalah nyata yang ditemukan dalam penentuan kebutuhan sistem ini biasanya akses ke user yang tepat untuk menggali kebutuhan secara lengkap. Lalu kadang-kadang spesifikasi kebutuhan tuh nggak cukup. Beberapa requirement tuh kadang tidak bisa diketahui di proses awal, dan verifikasi dan validasi kebutuhan sistem kadang-kadang tidak mudah. Nah, lanjut ke teknik analisis kebutuhan sistem. Nah, bagaimana menggali kebutuhan sistem yang baru nih? Ada 3 tekniknya. Ada business process automation, yaitu otomasi bisnis proses, business process improvement, dan business process reengineering. Karakteristiknya untuk yang automation itu tidak mengubah operasi dasar, mengotomasi sebagian operasi, tujuannya untuk efisiensi user. Nah, ini alurnya. Jadi alur untuk menganalisis kebutuhan sistem itu kita harus paham sistem yang ada sekarang. Kita cari detail informasi dari sisi proses dan data, kemudian kita identifikasi apa yang bisa diperbaiki, analisis problemnya, akar masalahnya, kemudian kita perbaiki untuk menghasilkan konsep sistem yang baru gitu ya. Kelebihannya apa untuk business process automation ini? Kelebihannya cepat, tidak terlalu menyebabkan culture shock juga. Maksudnya tidak terlalu bikin kaget harus adaptasi, karena perubahannya hanya berupa otomasi. Jadi bisnis prosesnya masih sama, hanya bedanya di otomasi gitu ya. Terus mengurangi human error, mengurangi paper, fax, emails, dan lain-lain. Kelemahannya efisiensinya kecil, lalu kadang mengotomasi proses yang tidak penting, kehilangan kesempatan untuk mengoptimasi alur kerja, dan kemungkinan tidak ada kesempatan untuk menyempurnakan proses. Tadi otomasi, sekarang improvement, business process improvement. Jadi kalau improvement itu mengubah bagaimana organisasi beroperasi, mengubah operasional dengan teknik baru, meningkatkan efisiensi, meningkatkan efektivitas, dan fokus lebih pada penyempurnaan sistem yang akan dibangun. Nah, ini perbedaannya di identifikasi improvement ya. Jadi kalau tadi problem analysis, root cause analysis, analisis masalah dan akar masalah. Nah, di sini fokusnya ke analisis durasi proses sama analisis biaya, lalu benchmarking atau melakukan perbandingan terhadap bisnis proses yang mirip gitu ya. Tujuannya adalah untuk efisien dan efektif proses untuk user. Kelebihannya mengurangi atau menghilangkan pemborosan proses yang tidak penting gitu ya. Potensi besar untuk ROI, meningkatkan performansi pekerja dan pengalaman customer, mengurangi kompleksitas sistem, justifikasi finansial setiap tahapan proses, karena tadi ada analisis biaya, activity based costing, jadi setiap proses itu dihitung berapa biayanya. Kelemahannya berpotensi culture shock, karena akan ada perubahan proses, jadi bisa agak bikin kaget user yang mau menggunakan karena terjadi perubahan proses. Membutuhkan dukungan yang lebih dari eksekutif, itu tadi karena ada perubahan, jadi butuh dukungan dari sisi manajemen, lalu lebih mahal untuk diimplementasi, lalu membutuhkan perhatian lebih, itu tadi untuk perubahan. Jadi karena akan ada perubahan di bisnis prosesnya, jadi butuh dukungan atau perhatian dari manajemen. Nah, ini strategi analisis kebutuhan sistem, dari analisis problem, analisis akar masalah, analisis durasi,
Kemudian analisis biaya berdasarkan aktivitas, perbandingan informal, analisis hasil, analisis teknologi, lalu eliminasi aktivitas atau proses. Analisis masalah yaitu mengidentifikasi masalah di sistem as is atau sistem yang ada sekarang, lalu bagaimana menyelesaikannya di sistem yang akan dibangun. Nah, kita tanya user untuk mengidentifikasi masalah dan solusinya. Perbaikannya cenderung kecil, jarang ditemukan perbaikan dengan nilai bisnis yang signifikan. Analisis akar masalah, tentu kita cari tahu kenapa masalah itu bisa ada, terus kita investigasi faktor-faktornya ya, kita identifikasi akar masalahnya apa. Nah, ini analisis durasi yang kita pakai di business process improvement. Kita hitung waktu yang dibutuhkan untuk setiap tahapan proses, terus hitung juga waktu yang dibutuhkan untuk keseluruhan proses, misalnya dari awal sampai selesai itu berapa lama. Lalu kita bandingkan keduanya. Kalau bedanya jauh, itu mengindikasikan kalau pemecahan prosesnya itu buruk gitu ya. Jadi ada proses yang bisa kita skip atau kita eliminate atau kita hilangkan. Solusinya bisa integrasi proses. Jadi ubah proses untuk melibatkan sedikit orang. Jadi proses yang tadinya banyak kita ubah untuk melibatkan sedikit orang, dan setiap orang mendapat tanggung jawab yang lebih luas. Kemudian bisa juga paralel. Jadi proses itu bisa dikerjakan bersamaan atau barengan ya. Jadi tidak menunggu yang satu selesai baru lanjut proses selanjutnya, tapi bisa dikerjakan berbarengan. Lalu analisis biaya berdasarkan aktivitas atau proses, periksa biaya setiap proses atau tahapan. Jadi yang tadi kita periksa waktunya, yang sekarang kita periksa kita analisis biayanya. Hitung biaya setiap proses, pertimbangkan biaya langsung dan tidak langsung, kemudian identifikasi proses atau tahapan mana yang paling membutuhkan biaya dan fokus pada perbaikan tahapan tersebut. Perbandingan informal ini maksudnya melakukan studi banding atau benchmarking terhadap organisasi atau perusahaan lain yang menjalankan proses bisnis yang sama gitu ya. Kita pelajari di perusahaan lain itu dan kita bandingkan apakah proses bisnis klien kita ini sudah efektif dan efisien belum gitu ya. Jadi kalau misalnya belum, kita bisa berbagi atau sharing informasi apa yang kita dapatkan dari hasil studi banding itu. Kita kenalkan ide-ide yang baru yang tidak pernah dipertimbangkan sebelumnya, tapi mempunyai nilai tambah untuk proses bisnis yang ada sekarang. Lalu analisis hasil, jadi kita pertimbangkan hasil yang diinginkan dari sisi atau perspektif customer. Lalu sistem analis juga mendorong manajer dan sponsor proyek untuk mencoba berada di sisi customer dan memikirkan apa yang bisa dilakukan organisasi atau perusahaan untuk customer. Kemudian analisis teknologi, jadi analis ini membuat daftar teknologi yang penting yang bisa digunakan untuk pengembangan sistem. Dan menarik ini misalnya yang lagi ramai sekarang, yang lagi teknologi yang up to date. Kemudian manajer juga membuat daftar hal teknologi yang sama. Lalu keduanya mengidentifikasi bagaimana setiap teknologi itu bisa diaplikasikan ke bisnis dan bagaimana manfaatnya. Lalu eliminasi proses, tadi kita udah menganalisis proses dari sisi biaya dan sisi durasi. Nah, kita identifikasi apa yang terjadi kalau misalnya proses yang memakan biaya dan durasi lama itu kita hilangkan gitu ya. Kita gunakan skenario untuk mengetes semua kemungkinan. Jadi kita tes apakah akan berdampak signifikan untuk organisasi gitu. Nah, bagaimana caranya membandingkan teknik analisis ini? Teknik mana yang akan kita gunakan, yang otomasi, improvement, atau yang re-engineering? Nah, ini bisa dilihat dari 4 faktor, dari nilai bisnis, dari sisi biaya proyek, luas atau tidaknya analisis, dan resiko. Nah, ini karakteristik proyeknya.
Jadi kalau untuk yang proyeknya besar itu ya tentu yang bisnis proses re-engineering, karena kita akan merombak bisnis proses dari awal gitu ya. Terus resikonya juga besar karena mengubah keseluruhan bisnis dan analisisnya lebih dalam. Juga potensial bisnis value-nya lebih besar. Nah, untuk kalau yang otomasi itu yang project cost-nya kecil ya, karena kita tidak mengubah proses bisnis yang ada, hanya mengotomasi aktivitas yang sudah ada gitu. Jadi detailnya ada di tabel ini. Kemudian yang terakhir, belum yang terakhir. Maksudnya teknik menggali kebutuhan sistem. Gimana sih caranya kita menggali kebutuhan sistem ke user atau klien? Itu ada wawancara, ada JAD. Tadi JAD itu joint meeting atau rapat gabungan antara user dan klien. Kemudian bisa dengan kuesioner, lalu analisis dokumen, lalu observasi. Wawancara ini merupakan teknik yang paling sering digunakan. Tahapan dasarnya memilih siapa yang akan diwawancarai, mendesain pertanyaan wawancara, lalu persiapan wawancara, terus melakukan wawancara, follow up setelah wawancara, lalu memilih orang yang akan diwawancarai. Dipilih berdasarkan informasi apa yang mau kita gali atau yang kita butuhkan. Terus buat jadwal wawancara dan tujuan wawancara. Nah, ini memilih orangnya itu sebenarnya bagus untuk memilih semua yang terlibat di proses bisnis ya, idealnya seluruh pemangku kepentingan, sehingga kita bisa memiliki beragam perspektif gitu ya, dari high level dan low level gitu. Kemudian 3 tipe pertanyaan, ada yang close ended, ada yang open ended, ada yang probing question. Yang close ended itu yang pertanyaannya tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut gitu ya. Kita tidak bisa menggali lebih banyak dari jawaban user, karena pertanyaannya misalnya jawabannya iya tidak, terus jawabannya pasti gitu. Contohnya berapa banyak order yang diterima setiap hari, berapa customer order setiap hari gitu ya. Kalau yang open ended itu yang penjelasan atau esai, dan kita bisa memberikan feedback gitu ya, bertanya lagi ke customer, ke user. Contohnya, apa pendapat kamu tentang sistem yang ada sekarang, terus masalah apa yang kamu hadapi di kegiatan sehari-hari gitu ya. Nah, probing question itu adalah feedback kita untuk merespon pertanyaan klien, user atau klien. Misalnya kenapa, atau bisa kamu kasih contoh dari penjelasan kamu ini gitu. Mendesain pertanyaan itu ada tidak terstruktur, ada yang terstruktur. Jadi kalau untuk wawancara tidak terstruktur itu luas, general ya, dan secara kasar aja mendefinisikan informasi, biasanya pada tahap awal proyek. Yang terstruktur menggali informasi lebih spesifik, biasanya di akhir tahapan proyek. Nah, ini pertanyaannya dari yang low level sampai yang general gitu ya, dari yang detail spesifik sampai yang general. Tahapan persiapan wawancara, jadi siapkan rencana wawancara secara umum, kita daftarkan pertanyaan, perkiraan jawaban dan follow up-nya, kemudian konfirmasi pengetahuan yang kita dapatkan gitu ya, kita konfirmasi ulang. Buat prioritas jika waktunya pendek. Kemudian untuk orang yang akan diwawancara, kita informasikan jadwalnya, alasannya, lalu hal apa yang akan didiskusikan dalam wawancara tersebut. Melakukan wawancara tentu harus berpenampilan profesional, rekam semua informasi, cek kebijakan organisasi terkait perekaman, pastikan memahami semua isu dan aturan, pisahkan fakta dan opini, berikan orang yang diwawancarai waktu untuk bertanya gitu ya. Pastikan mengucapkan terima kasih, akhiri tepat waktu,
Terus tidak perlu grogi ya, nikmati aja prosesnya, menyimak ya. Kalau misalnya orang yang diwawancari sedang menjelaskan, tentu kita harus menyimak, ringkas poin-poin penting, tidak bertele-tele, jujur, dan perhatikan bahasa tubuh. Follow up-nya setelah wawancara adalah menyiapkan catatan wawancara, menyiapkan laporan, kemudian minta orang yang diwawancarai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi laporan wawancara. Kemudian kalau ada gap atau kita ada pertanyaan-pertanyaan baru, bisa kita informasikan. Nah, ini adalah contoh dari laporan wawancara. Formatnya bebas, tapi secara umum ada informasi kalau laporan ini disetujui oleh gitu ya. Terus ada informasi siapa yang diinterview, siapa yang menginterview, tanggalnya, tujuannya, terus ringkasan interviewnya dan detail interviewnya. Lalu teknik selanjutnya selain wawancara ada namanya joint meeting atau JAD, Joint Application Development. Nah, ini meeting yang berfokus dalam menentukan kebutuhan sistem, jadi melibatkan tim proyek, user, dan manajemen. Bisa mengurangi pelebaran ruang lingkup hingga 50%. Nah, karena langsung dibahas di rapat tersebut. Itu. Pesertanya ada fasilitator yang biasanya atau moderator yang terlatih dengan teknik ini, menyusun agenda dan mengatur proses diskusi. Lalu ada pencatat yang merekam isi dari sesi meeting ini atau rapat ini. Biasanya user dan manajer dengan pengetahuan bisnis yang detail dan luas. Mendesain dan menyiapkan sesi JAD ini penting agar peserta memahami apa yang diharapkan dari meeting ini. Jadi sebelumnya diinformasikan dulu ke peserta yang akan bergabung ke rapat ini apa yang diharapkan dari meeting ini. Terus komitmen waktu bisa setengah hari atau bisa beberapa hari atau minggu. Pertanyaannya jarang digunakan yang pertanyaan close ended, jadi pertanyaannya yang sifatnya terbuka ya, bisa membuat diskusi terbuka. Kemudian dukungan yang kuat dari manajemen untuk meliburkan peserta dari tanggung jawab sehari-hari karena harus fokus di meeting ini. Jadi kita butuh izin dari manajemen supaya peserta bisa meninggalkan dulu tanggung jawabnya sehari-hari atau tugasnya sehari-hari. Kemudian sesinya terstruktur, perencanaan yang hati-hati sangat penting. Settingnya format duduk berbentuk U, jauh dari distraksi, ada papan tulis, ada alat prototyping. Alat prototyping ini yang bisa menggambarkan desain kasar secara umum apa yang akan kita bangun gitu ya, sistem yang seperti apa yang akan kita bangun dan prosesnya akan seperti apa. Jauh dari distraksi biasanya dilakukan di luar kota atau di hotel ya, yang jauh dari gangguan pekerjaan sehari-hari. Nah, ini settingnya contohnya, tempat duduknya berbentuk U. Kemudian bagaimana melakukan atau memimpin sesi ini, siapkan pertanyaan seperti wawancara, agenda formal dan aturan dasar. Lalu aktivitas fasilitator yaitu memandu agar sesi tetap berjalan on track, membantu dalam istilah teknikal atau jargon yang tidak dipahami peserta, merekam masukan atau pendapat, lalu tetap netral dalam membantu menyelesaikan masalah, juga membuat laporan follow up setelah sesi. Laporan disiapkan dan dibagikan ke peserta yang hadir. Laporan sebaiknya selesai seminggu atau 2 minggu setelah sesi ya, karena kalau kelamaan takutnya lupa gitu ya informasi apa yang dibahas di poin-poin apa yang dibahas di meeting tersebut. Lalu selain wawancara, JAD, kemudian ada kuesioner. Yang kuesioner ini pasti udah familiar, yaitu berupa pertanyaan yang diberikan untuk sekelompok orang, bisa kertas, bisa elektronik, sekarang bisa dibuat di Google Form. Pilih peserta menggunakan sampel populasi, desain pertanyaan agar jelas dan mudah dianalisis. Lakukan penyebaran kuesioner dan lakukan usaha untuk mendapatkan respon. Kemudian laporan follow up kuesioner.
Desain pertanyaan yang benar untuk kuesioner, mulai dengan pertanyaan yang menarik, grup pertanyaan sesuai topik. Jangan letakkan poin penting di bagian paling akhir. Jangan ramaikan satu halaman dengan banyak poin. Hindari singkatan, hindari poin atau kata yang mengandung saran. Lakukan tes terhadap kuesioner untuk mengidentifikasi pertanyaan yang membingungkan. Jadi sebelum disebar, kita review ulang atau kita tes, kita baca ulang apakah ada pertanyaan yang ambigu atau yang membingungkan. Kemudian sediakan anonim untuk responden, karena biasanya responden tidak ingin diketahui identitasnya. Lalu ada analisis dokumen, teknik menggali kebutuhan sistem dengan analisis dokumen. Biasanya di perusahaan itu ada informasi formal dalam bentuk dokumen yang menjelaskan proses bisnis mereka gitu ya. Kita pelajari materi yang ada melalui dokumen tersebut, terus kita siapkan poin-poin terkait sistem as-is atau sistem yang ada sekarang. Semua formulir, laporan, kebijakan, grafik organisasi itu menggambarkan sistem dalam bentuk formal ya. Tapi sebagai tambahan kita juga cari tahu dari sisi informal gitu. Jadi indikasi paling kuat bahwa sistem harus diubah adalah ketika user membuat formulir mereka sendiri atau menambah informasi tambahan dari sistem yang sudah ada. Kemudian yang terakhir adalah observasi, teknik yang terakhir untuk menggali kebutuhan bisnis. Jadi kita awasi atau kita amati proses yang sedang berjalan. Kadang-kadang user atau manajer tuh tidak mengingat semua yang mereka lakukan. Jadi ya, observasi ini bisa jadi pilihan. Kita cek validitas informasi yang dikumpulkan, kita perhatikan perubahan perilaku, kita tentu tetap rendah hati, kemudian untuk tetap memperhatikan aktivitas periodik, mingguan, bulanan, tahunan. Lalu kita identifikasi masa sibuk dan masa tenang dari proses bisnis yang sedang berjalan. Nah, ini perbandingan teknik pengumpulan kebutuhan sistem. Jadi untuk mendapatkan informasi yang dalam tentu dengan interview atau dengan meeting gitu ya. Kalau biaya semua rata-rata sama, tapi biasanya untuk yang joint application design ini cukup tinggi karena kalau di pemerintahan biasanya sering keluar kota. Nah gitu ya, detailnya ada di table ini untuk membandingkan teknik pengumpulan kebutuhan sistem mana yang akan menghasilkan informasi yang lebih dalam, terus keterlibatan user gitu, dan biayanya. Nah yang terakhir adalah proposal sistem yang merupakan output atau produk dari analisis, tahapan analisis ini. Isinya berupa ringkasan secara keseluruhan proposal ini, menjelaskan tentang apa. Kemudian ada sistem request, kita cantumkan di sini yang kita pelajari sebelumnya itu ya, sistem request yang poin-poin tentang aplikasi yang akan kita bangun, rencana kerja, terus analisis visibility, kemudian analisis requirement dari sisi fungsional dan non-fungsional, kemudian model fungsional, model struktural, model behavioral, tuh ya, dan lampiran-lampiran, misalnya ada kuesioner atau catatan interview atau laporan atau grafik dan lain-lain. Nah, ringkasannya untuk materi analisis kebutuhan sistem ini, proses analisis itu fokusnya adalah untuk menggali kebutuhan untuk pengembangan sistem. Jadi kebutuhannya ada yang fungsional dan non-fungsional, yang menjelaskan mengenai apa yang sistem harus lakukan. 3 teknik analisis itu ada yang otomasi, business process automation, ada yang improvement atau memperbaiki sistem atau menyempurnakan sistem yang ada, atau BPR, business process reengineering, atau ini merombak ulang
bisnis proses. Kemudian tekniknya ini bervariasi dari sisi bisnis, biaya, dan resiko. Kemudian ada 5 teknik pengumpulan informasi kebutuhan sistem yang biasa digunakan sistem analis. Ada wawancara, ada joint meeting atau joint application development, ada kuesioner, ada analisis dokumen, ada observasi. Nah, sistem analis harus mengetahui bagaimana dan kapan menggunakan metode tersebut, juga bagaimana mengkombinasikan metode tersebut. Kemudian ini ada referensi yang bisa dibaca untuk penjelasan yang lebih detail. Sekian untuk pertemuan 4 tentang analisis kebutuhan sistem. Semoga bermanfaat.